Shalom, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita memperingati kematian Kristus, sepertinya kita bisa terbawa secara emosional karena ada rasa duka ataupun juga ada rasa kita merasakan bagaimana penderitaannya pada saat itu. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya momentum ini tidak hanya membawa kita kepada situasi secara emosional, tetapi Tuhan ingin supaya kita memahami dan mengerti. Memperingati itu bukan hanya sebuah pengulangan. Amin. Ya, karena kalau kita memperingati menjadi sebuah pengulangan. Tetapi memperingati itu berbicara juga tentang mengukur apa yang telah diperintahkan, diwasiatkan dari yang diperingati ini sudah terlaksana atau belum. Nah ini penting sekali. Amin saudara. Sehingga apa? Sehingga ketika kita memperingati di tahun yang 5 tahun yang lalu sudah berbeda kadarnya, kualitasnya memperingati pada hari ini. Setuju? Sehingga memperingati itu bukan hanya sebuah pengulangan. Ya, nah hari ini kita berbicara tentang sebab kematiannya. Ya, sebab kematiannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin saya browsing, saya ketemu satu data saudara ya, tahun 2023 saudara ya. Ternyata ada 8 penyebab kematian terbesar di dalam bangsa ini ya pada tahun 2023. Ini data dari WHO. Ya yang dimuat di dalam Detik.com ya 31 Oktober 2023. Nah, ini datanya lengkap ya. Saudara, ternyata peringkat pertama itu adalah stroke. 131,8 per 100.000 penduduk. Ya. Kemudian juga jantung usia 45 sampai dengan 74 tahun itu berisiko sekali ya. Itu 95,68 per 100.000 penduduk. Kemudian diabetes, TBC, sirosis hati, paru-paru kronis, diare dan hipertensi. Nah, saudara yang dalam Tuhan, penyebab-penyebab ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan manusia. Ya karena apa? Bisa saja karena kelalaian, bisa saja karena hereditas, keturunan, ya, bisa saja dengan faktor-faktor yang lain. Nah, saudara, ketika kita pelajari dari data itu, saudara, ternyata WHO itu membagi 3, ya. Nah, penduduk suatu bangsa yang punya penghasilan dari rendah ke menengah, saudara, peringkatnya beda. Dari menengah ke tinggi, peringkatnya beda lagi begitu. Ya, ternyata makin makmur sebuah bangsa, juga peringkat dari penyakit yang ada di bangsa tersebut juga berbeda, bahkan peringkatnya mungkin lebih besar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat ada satu pribadi yang memiliki penyebab kematian yang begitu unik dan luar biasa. Ya, di mana kematiannya sudah diberitakan jauh sebelum dia datang ke dalam dunia. Ya, bahkan pada saat Adam dan Hawa di Taman Eden, sinyal kematiannya sudah diberikan. Kapan? Ketika Tuhan menyembelih domba dan mengambil kulitnya untuk membuat apa saudara? Penutup dari auratnya Adam dan Hawa. Kemudian berjalan lagi terus sampai kepada Abraham, sampai kepada Ishak, sampai kepada Yakub, sampai kepada keturunan Yakub yaitu bangsa Israel, bahkan sampai kepada Yesaya yang menubuatkan 720 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi penyebab kematiannya itu sudah diberitakan jauh sebelum orangnya datang. Wah, luar biasa sekali saudara. Ya kan? Biasanya kalau yang dulu pernah Feng Shui, Hong Shui, terus Kwamia, enggak kenal saudara ya. Enggak tahu ya, saya salah orang nih kalau ngomong begini. Harusnya di sana tuh di daerah Tangerang mungkin, Chinatown gitu saudara ya kan. Ya, itu di Kwamia itu kan berdasarkan orang sudah hidup. Wah, kalau lihat tangan kamu nih, kamu umur 35 nih, kalau enggak hati-hati mati nih. Karena tulisan tangan kamu M. Iya kan, begitu saudara ya kan. Nah, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, jauh sebelum orang ini lahir, berita kehidupan dan kematiannya sudah diberitakan. Nah, saudara, ini ada namanya siapa saudara? Yesus Kristus. Ada 2 versi foto, ini adalah foto artis.
dari film Yesus. Salah satu versi film Yesus, karena versi film Yesus itu banyak sekali. Ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, nah ini adalah versi yang didapat dari AI. Di mana kain kafan Turin yang katanya dipercaya sebagai kain kafannya Yesus yang panjangnya 4,2 meter itu saudara dibaca oleh AI lalu keluarlah sketsa wajah seperti itu. Kira-kira seperti itu. Walaupun sampai hari ini kain kafan Turin itu saudara menjadi perdebatan. Karena apa? Karena biasanya ikon-ikon seperti itu digunakan hanya untuk mencari popularitas ataupun uang. Ya, jadi bisa saja seperti itu. Makanya kita kan tidak menganut yang namanya menyimpan tulang Paulus atau tulang Petrus dan sebagainya gitu saudara kan. Ya kita tidak menganut seperti itu ya kan. Ya. Bahkan di laci uang di toko ada salib ya saudara kan. Ada salib yang ada Yesusnya sama yang bukan Yesus itu beda. Oh, waduh, jangan pakai kayak gitu saudara ya kan. Diberkati saja setiap hari, saya percaya Tuhan berkati saudara. Amin. Nah saudara yang dalam Tuhan, ini adalah versi AI-nya. Ya, dialah Yesus Kristus Tuhan. Ya, pada saat sebelum dia lahir dan pada saat sebelum dia mati, semuanya telah diberitakan dengan jelas. Nah saudara yang dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat dampak dari kematiannya yang pertama adalah mendamaikan. Di dalam kebenaran firman Tuhan Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 22 dikatakan apa? Saudara, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Saudara perhatikan baik-baik, tujuannya apa? Supaya menempatkan apa? Sama-sama menempatkan kamu kudus, terpisah dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara perhatikan baik-baik, ketika seseorang berbuat dosa, maka Tuhan yang penuh dengan kasih itu pengen sekali menyelamatkan manusia. Karena manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya. Tidak ada vaksin yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi dari sisi keadilan Tuhan, Tuhan melihat bahwa dosa harus menemukan penghakiman. Jadi di sisi satu Tuhan mengasihi manusia, di sisi lain Tuhan murka terhadap dosa. Di dalam Kristus, murka Tuhan terpuaskan, kasih Tuhan sampai kepada manusia. Karena ada satu orang yang berkorban, yaitu siapa? Yesus Kristus. Sama-sama katakan, Yesus Kristus. Itulah perdamaian. Amin. Tidak ada perdamaian, tidak ada mendamaikan. Tidak ada hubungan yang dipulihkan tanpa ada satu orang ini. Amin saudara. Yang kedua, mari kita lihat. Dampak yang kedua adalah melepaskan. Kalau kita bisa lihat di dalam ayat ini saudara, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, sama-sama katakan, ia memusnahkan dia, yaitu apa? Iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, kalau kita baca sepintas, ini sedikit ada perbedaan bahasa. Ya. Memusnahkan iblis itu bukan oknumnya saudara. Iblis tetap ada. Tetapi kuasa, ikatannya, aksesnya, itu sudah tidak berdaya lagi bagi kita yang telah ditebus. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Yesus Kristus melalui kematiannya membuat setiap ikatan iblis itu terlepas, tidak menjadi efektif, tidak menjadi berguna bagi orang percaya. Karena apa? Yesus telah mati dan menebus kita. Dialah pemilik yang sah atas hidup kita. Katakan amin. Iblis enggak bisa mengganggu-gugat kita. Sehingga kuasanya yang mendatangkan maut itu tidak efektif lagi dalam kehidupan kita. Kecuali orang percaya kasih kesempatan. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa kematian Kristus melepaskan kita dari ikatan iblis? Amin saudara. Oleh darah anak domba. Terus oleh kesaksian kita
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Nah, ini kalimat ini lebih bisa dipahami dengan baik. Karena kalau iblis dimusnahkan itu bukan itu, Saudara, ya kan, tetapi kuasanya dihancurkan, artinya sudah tidak efektif bagi kita. Makanya kalau orang Kristen ketika lewat tempat-tempat sepi masih pamit dan permisi, Saudara. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang sana, Saudara, ya kan. Numpang, anak bagong. Anak apa? Anak babi mau lewat. Anak babi, ini anak di gereja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Pulang ibadah, anak babi mau lewat. Ini bocah Inggris, saya kata. Enggak bisa seperti itu. Amin, Saudara. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan, bukan anak babi. Kita ketemu anak babi di meja makan saja, bukan status kita. Amin. Artinya apa? Artinya kematian Kristus membuat kuasa iblis itu sudah tidak menjadi efektif dalam hidup kita. Sehingga saya mau katakan pada saudara, orang percaya yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidupnya terarah kepada Kristus, saya percaya tidak akan mempan disantet. Aminnya agak berat. Saya ulangi. Orang percaya yang hidupnya sudah ditebus oleh Kristus, dia sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, sehingga setiap kuasa kegelapan itu sudah tidak menjadi efektif lagi bagi kehidupannya, maka pastinya dia enggak mempan disantet. Amin, Saudara. Bahkan dikatakan apa? Sekalipun dia minum racun, dia enggak akan mati. Bukan sengaja minum racun, tetapi sekalipun ketika dia dijebak minum racun, dia enggak mati. Amin. Bahkan dia diberi kuasa untuk mengusir setan, bukan diusir setan. Amin. Nah, Saudara, inilah yang menjadi kenyataan daripada firman ini. Ya. Artinya apa? Oleh darah anak domba itu penebusan Kristus yang membuat kita ini bukan milik diri kita lagi, bukan milik roh jahat lagi atau iblis lagi, tetapi milik Kristus sepenuhnya, penebusan itu milik Kristus sepenuhnya. Dan yang kedua, oleh kesaksian kita. Kesaksian itu bicara tentang apa, Saudara? Kesaksian itu bukan bicara berdiri lalu bersaksi di sini. Kesaksian itu bukan berbicara berdiri di sini lalu memuji Tuhan 1-2 lagu. Itu kesaksian secara verbal. Tetapi kesaksian di sini adalah kesaksian dari ketaatan saudara mengikuti apa yang Yesus ajarkan, karena sekarang Tuhan kita bukan iblis tetapi Yesus, kita menghambakan diri kepada Yesus. Itulah kesaksian yang sesungguhnya. Amin. Boleh enggak bersaksi? Boleh. Pertolongan Tuhan ajaib luar biasa, menyembuhkan, memulihkan, bahkan meluputkan dari bahaya. Boleh enggak bersaksi dengan puji-pujian penyembahan? Boleh. Amin. Tetapi kesaksian yang sesungguhnya adalah datang dari ketaatan dan ketundukan saudara kepada Kristus. Sehingga saudara mengalami perubahan. Kuasa iblis tidak efektif lagi atas kehidupanmu. Katakan amin. Maka dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin, saudara. Kesempatan ini harus ditutup. Ya. Mari kita lihat lagi. Yang berikutnya dampak kematiannya menyelamatkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, saudara. Taat sampai mati. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Artinya apa? Ketaatan kepada Tuhan. Karena dalam penebusan Kristus, sehingga ketaatan itu tidak lagi mendatangkan murka, tetapi justru mendatangkan keselamatan. Artinya apa? Ketaatan yang didahului oleh pendamaian. Bukan berusaha menutupi dosa dengan ketaatan. Bukan begitu. Amin, saudara? Ya. Setuju, bisa mengerti sampai di sini? Ya.
Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama sebab kematiannya. Kita baca sama-sama dalam Yesaya 53 ayat 10 yang saya katakan tadi, 720 tahun ayat ini ditulis sebelum orangnya hadir saudara. 720 tahun ayat ini ditulis sebelum orangnya lahir dan juga mengalami kematian. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi Tuhan berkehendak apa? Meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara, kalau kita bisa melihat di sini ada dua sebab dari kematian Kristus. Yang pertama adalah Tuhan berkehendak. Ada kehendak Tuhan. Saudara, ada dua jenis kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang baik dan benar. Setuju ya? Kehendak Tuhan yang benar yang mendatangkan kebaikan. Dua. Saya ulangi. Ada kehendak Tuhan yang benar dan baik, ada kehendak Tuhan yang benar dan mendatangkan kebaikan. Kehendak Tuhan yang benar dan baik adalah Dia memberi damai sejahtera buat kita, kesembuhan buat kita, memberkati kita, menuntun kita di tengah-tengah lembah kekelaman. Amin saudara. Kehendak Tuhan yang benar dan mendatangkan kebaikan. Ini bicara tentang apa saudara? Kehendaknya benar dan mendatangkan kebaikan berarti apa saudara? Bisa saja melalui situasi-situasi yang tidak baik. Tetapi tujuannya hasil akhirnya. Makanya dikatakan apa? Allah turut bekerja. Apa saudara? Dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk kebaikan bagi siapa? Orang yang mengasihi Dia. Kata kuncinya bukan masalah, bukan betapa besar kecilnya masalah, enggak. Tapi fokus saudara ketika yang mendatangkan kebaikan itu fokus saudara kemana? Apakah kepada masalah yang kau hadapi atau tetap mengasihi Tuhan? Ini kata kuncinya. Pertama kehendak Tuhan tadi apa? Kehendak yang benar dan baik. Yang kedua adalah kehendak yang benar dan mendatangkan kebaikan. Yang kedua ini agak berat, saudara. Karena seringkali kita nggak ngerti depan ujungnya. Amin, saudara. Ujungnya nggak ngerti. Suatu ketika seorang anak muda, saudara, dia berapi-api sekali untuk melayani Tuhan. Bahkan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk menjadi pemberita Injil ke Afrika. Ini terjadi pada saat abad-abad 18 apa 19. Wah, dia sukacita sekali, tinggal menunggu hari keberangkatan. Tunggu kapal yang menjemput dia. Kalau dulu kan biasa naik kapal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu ketika dia menyeberang jalan, saudara, dia ditabrak oleh mobil. Bus, tabrak. Singkat ceritanya kakinya patah. Karena patahnya begitu parah, dia harus diamputasi. Ketika diamputasi, wah dia rasanya, Tuhan, aku sudah memberikan diriku untuk menjadi pemberita Injil. Aku sudah ambil komitmen, bahkan sudah beli tiket kapal untuk pergi di mana engkau utus. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Singkat ceritanya saudara yang kasih dalam Tuhan, si pemuda ini akhirnya keluar dari rumah sakit dengan menggunakan kaki palsu satu, kaki asli satunya. Terbuat dari kayu pada saat itu, belum ada bahan yang seperti sekarang saudara ya kan, terbuat dari kayu. Tetap berangkat karena komitmennya kepada Tuhan. Nasarnya kepada Tuhan. Dia tetap berangkat. Berangkat dan pergi ke Afrika, lalu sampai di pelabuhan tertentu di sebuah kota, dia masuk lagi ke dalam saudara. Mungkin berhari-hari masuk sampai ke dalam. Dan memang di tempat itu belum ada pemberitaan Injil. Ketika dia bertemu dengan suku primitif, dia ditangkap saudara. Ketika dia ditangkap saudara yang kasih dalam Tuhan, primitif ini bukan hanya sekedar primitif, tetapi juga kanibal. Setelah ditangkap seperti itu saudara, lalu dia mulai digantung. Digantung seperti ini. Di bawahnya kuali saudara. Supaya makannya enak, dipotong sedikit demi sedikit. Masuk di kuali langsung direbus. Ditambah bawang putih, bawang merah, merica, garam dan juga sereh. Ditambahkan lagi daun jeruk supaya tidak amis. Karena waktu itu tidak ada saus saudara.
Saudara yang dalam Tuhan, waktu kuali sudah mendidih airnya saudara. Lalu seorang berkata begini, ayo kita mulai santap makanan ini, kita masak dulu. Dia potong satu kaki ini dulu. Bang! Enggak putus saudara. Dia cabut lagi pisau, dia potong lagi. Bang! Enggak putus juga. Ada apa ini? Ini orang luar biasa nih. Jangan-jangan titisan dewa. Lalu dia potong lagi saudara. Bak, nggak bisa juga. Akhirnya dia lapor ke kepala sukunya. Pak kepala suku kita salah tangkap orang. Ternyata orang ini adalah titisan dewa. Dia nggak mempan dengan golok. Bisa lihat saya 3 kali tebas. Tapi kakinya nggak putus. Akhirnya kepala suku bilang begini. Matikan api semua, pindahkan orang itu, suruh dia berdiri. Semuanya akhirnya saudara, karena memang primitif saudara ya kan, jadi nggak ada pendidikan, nggak ada internet, nggak ada wifi pada saat itu, nggak ada pengetahuan apa-apa. Jadi ketika ada orang yang lebih sakti ya itu dianggap titisan dewa gitu. Seperti itu ya. Naifnya kalau zaman sekarang ada orang Kristen suka ke orang pintar, nah itu naif sekali. Amin saudara, bisa bandingkan ya, bisa bandingkan karena zaman kita sudah berbeda, iya kan? Saudara bisa pelajari, ya kan? Saudara bisa lihat trik-trik apa segala macam gitu. Nah saat itu udah langsung singkat ceritanya, akhirnya orang ini diakui sebagai titisan dewa. Apapun yang dia katakan, ikuti. Akhirnya apa saudara? Injil bisa diberitakan. Bisa mengerti sampai sini? Kehendak Tuhan yang benar dan apa? Mendatangkan kebaikan. Setuju saudara kan? Sulit dimengerti, sulit. Dari cerita ini saudara bisa mengerti dengan baik. Iya anak muda itu memang waktu itu enggak mengerti memang. Harusnya dia mengerti dulu karena ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Karena saudara dengar ceritanya utuh. Iya kan? Coba kalau saudara yang ngalamin misalnya ya. Amit-amit pak. Jangan itulah, mungkin hal-hal yang lain lah saudara. Misalnya apa gitu, saudara enggak ngerti. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi dengar baik-baik, ada kehendak Tuhan yang benar dan baik. Ada kehendak Tuhan yang benar dan mendatangkan kebaikan. Nah inilah yang perlu kita pahami saudara. Ya. Lalu yang kedua dikatakan apa saudara? Tuhan berkehendak, ya ini ayat firman Tuhannya ya, kita lewatin saja. Yang kedua adalah apabila ia menyerahkan dirinya. Pemuda itu tidak akan bisa melakukan pelayanan penginjilan dengan sebuah otoritas yang luar biasa karena dia dianggap sebagai titisan dewa, saudara. Ya, kalau dia tidak dia tidak menyerahkan dirinya sesuai dengan komitmen awalnya dia. Amin. Ketika dia mutung, tahu mutung, saudara? Mutung itu ngambek plus putus asa lah. Gak jadi dah. Apaan Tuhan orang mau melayani masa kaki jadi kayak gini, itu saudara kan? Enggak terjadi. Saudara. Tapi yang enggak selalu melalui cara yang demikian. Ya, kalau mau penginjilan hati-hati loh penginjilan ya, jaga kaki baik-baik. Enggak, bukan begitu juga, gitu saudara kan? Ya, bukan begitu ya. Nah saudara perhatikan baik-baik, apabila ia menyerahkan dirinya. Tanpa penyerahan diri Yesus saudara yang dalam Tuhan, maka tidak akan pernah terjadi penebusan. Dikatakan apa? Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu keserahkan nyawaku, dan sudah berkata demikian. Ia menyerahkan nyawanya. Makanya saya mau katakan Yesus tidak mati terbunuh. Amin. Yesus tidak mati karena luka. Yesus tidak mati karena darah yang tercurah. Yesus tidak mati karena dia dicambuk. Yesus tidak mati karena dia dipaku tangannya. Yesus tidak mati karena dia dipaku kakinya. Enggak. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus kalau dia tidak menyerahkan dirinya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, saudara. Mari kita ambil contoh sehari-hari. Nah ini, saudara tahu kehendak Tuhan terhadap kehendak Tuhan untuk seorang suami terhadap istri? Suami-suami jangan pura-pura lupa. Kehendak Tuhan kepada seorang suami terhadap istrinya. Apa? Yang kencang dong, jangan ibu-ibu yang jawab, bapak-bapak. Ibu-ibu nanti ada bagiannya. Yang pertama. Apa? Kalau ngomong tidak.
Karena dia ada di sebelah Pak. Yang pertama apa? Ibu Agnes yang jawab. Memang Pak Iwan kurang mengasihi Ibu. Ya oke, yang pertama apa? Mengasihi. Yang kedua? Ya sama Pak. Cuman beda versi doang. Mengasihi. Yang kedua? Merawat. Setuju saudara? Makanya kalau ibu-ibu minta ongkos perawatan, kasih. Karena tugas seorang suami merawat. Setuju Pak Herbert ya? Ibu Novi nggak ada di sini Pak. Iya kan? Terus apa lagi saudara? Setahu saya ada 3. Ya, merawat, terus memelihara, dan mengasuh. Setuju saudara ya kan? Merawat, memelihara, dan mengasuh. Makanya kalau ada ongkos perawatan pemeliharaan, itu seorang pria harus memperhatikan. Ini teknis. Nah oke ya. Setuju saudara ya kan? Nah lalu kehendak Tuhan terhadap istri kepada suaminya. Hormat, terus tunduk. Jadi tiap kali dia pulang kerja, hormat Pak. Iya kan? Siap Pak. Iya. Kopi siap, air panas siap. Mau diguyur atau diseduh? Iya kan? Ya. Nah, oke ya. Setuju ya? Setuju itu kehendak Tuhan? Ini kayaknya ada sedikit perbedaan kita. Kita sudah selesai pemilu saudara. Ya kan? Setuju itu kehendak Tuhan? Saya ulangi, kehendak Tuhan terhadap seorang suami kepada istrinya adalah mengasuh, merawat, dan memelihara. Setuju saudara kan? Mengasihi itu dalam bentuk 3 hal itu. Setuju ya? Baik. Kehendak Tuhan terhadap si istri kepada suaminya. 2 hal tadi apa saudara? Tunduk dan hormat. Setuju ya? Setuju ya? Kita deal dulu sini ya saudara ya kan? Oke, deal ya. Kalau suami saudara tidak melakukan perannya, istri tetap mau melakukan kehendak Tuhan? Ayo. Enggak tegas jawabannya. Saya ulangi lagi. Kalau suami saudara ditemukan sebagai suami yang tidak pernah merawat, apalagi kasih biaya perawatan. Tidak pernah memelihara, tidak pernah mengasuh. Istri dibiarkan sendiri, besar-besar sendiri. Makanya istri besar-besar sendiri. Ya kan? Dibiarin aja. Apakah istri mau tetap melakukan kehendak Tuhan? Hormat dan tunduk? Oke. Nih, entar dulu. Yang tetap angkat tangan. Yang enggak angkat tangan ngapain? Balas dendam. Lagi cari toko kimia Pak. Supaya ada sianida atau enggak. Saudara perhatikan baik-baik, ada kehendak Tuhan, ada penyerahan diri. Menyerahkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Setuju saudara? Idealnya ketika suami datang disambut, dihormati, dihargai. Idealnya ketika suami pulang kerja capek, istri menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan suami. Kalau istrimu enggak melakukan hal itu, apakah engkau tetap merawat, mengasuh, dan memelihara? Halo? Tetap atau berubah? Tetap Pak, tapi di kadarnya diturunkan. Saudara perhatikan baik-baik, itulah arti di mana ada kehendak Tuhan dan juga ada permukaan. Amin. Ada kehendak Tuhan dan ada penyerahan diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selebihnya apa? Negosiasi. Tahu negosiasi? Artinya apa? Ya nasihatilah istrinya. Amin saudara. Tapi prinsip itu jangan boleh hilang. Setuju? Ya. Kayaknya agak ragu saudara.
Makanya Yesus perlu mati, saudara, untuk orang-orang seperti kita. Karena masih ragu melakukan kehendak Tuhan, saudara kan. Dia butuh, dia berikan contoh buat kita. Amin. Setuju? Kehendak Tuhan terhadap orang tua kepada anak-anaknya apa? Terhadap anak-anak, bukan terhadap orang tua, terhadap anak-anak. Apa? Tahu semua ya? Oke ya. Didiklah orang muda sesuai dengan jalan baginya. Oke, didik. Kehendak Tuhan terhadap anak kepada orang tua apa? Halo? Hormat dan taat. Dua ya? Oke. Kalau orang tuamu tidak melakukan fungsinya dalam kehidupanmu, apakah engkau tetap bisa menghormati dan taat? Jangan orang tua yang jawab, anak. Halo? Karena gini saudara, kehancuran generasi bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan saya katakan kehancuran generasi itu bukan hanya karena orang tua dan anak-anak dengan orang tua di dalam rumah, tetapi dasar firman Tuhan seringkali tidak ditanamkan dengan baik dalam kehidupan anak-anak. Amin. Sehingga menciptakan generasi, katanya generasi stroberi. Gampang hancur, gampang busuk, rapuh. Yang kedua generasi sandwich. Mudah dibuat, mengenyangkan sesaat, tapi setelah itu tidak begitu berkualitas. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kalau anak-anakmu tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apakah engkau sebagai orang tua tetap mendidik dan juga mengasihi dia? Tetap. Di situ, tetap itu saudara, kata tetap itu hati-hati saudara ya, itu ada konsekuensinya loh. Setuju saudara ya? Ya. Ketika ketaatan kita tidak bersambut dengan ketaatan orang yang kita kasihi, ada pergumulan gak di situ? Ada gak? Gampangnya kan? Udah gak apa-apa. Kasih SP1. Masa istri kasih SP1? SP2, SP3, selesai itu selesai. Bukan begitu. Yesus juga melakukan hal yang demikian, artinya apa? Dia menerima kehendak Allah dan dia mau menyerahkan dirinya untuk apa saudara? Bukan untuk disalib, tapi untuk melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Itu yang menjadi keputusan Yesus dalam kehidupannya, sehingga apa? Sehingga penebusan terjadi, pendamaian terjadi, keselamatan terjadi, rekonsiliasi Bapa dengan manusia terjadi karena apa? Ada satu pribadi. Siapa? Yesus. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia, bahkan membenci dia, bahkan membunuh dia. Amin. Bisa tangkap sampai di sini? Itulah kenapa adanya Jumat Agung. Tadi saya katakan, memperingati Jumat Agung itu bukan hanya sebuah pengulangan. Tetapi sudahkah kita memiliki peningkatan kualitas terhadap ketaatan kepada kehendak Allah tahun ini dibandingkan 5 tahun yang lalu ketika kita duduk di sini bersama-sama memperingati Jumat Agung. Amin. Mari kita lihat. Cepat saja. Aku berkata kepadamu, sungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ketaatan dan penyerahan diri menghasilkan banyak buah. Saudara terbentuk dan orang lain itu juga terbentuk. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pengakuan Paulus. Nah, saya mau mengajak saudara untuk melihat seorang yang bernama Alfred Bernhard Nobel. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang yang punya pengaruh luar biasa, ya. Di mana pada saat dia hidup, saudara, dia menemukan yang namanya dinamit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu ketika tersebarlah berita bahwa dia meninggal dunia. Alfred Nobel ini meninggal dunia, saudara ya. Kenapa?
Karena pada saat itu terjadi sebuah kesalahan. Jadi dikabarkan Alfred Bernhard Nobel telah meninggal dunia. Ini kalimatnya saudara. Ya. Penemu dinamit yang meninggal kemarin telah menemukan cara bagaimana membunuh orang dalam perang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan ia meninggal sebagai orang yang sangat kaya. Waktu Alfred Nobel baca itu saudara, di koran, dia kaget sekali. Iya kan? Wah ternyata kalau saya mati, orang cuma ngingat saya ini pembuat dinamit yang membunuh lebih banyak, lebih efektif dalam perang dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Begitu. Saudara yang gak dalam Tuhan, ternyata yang meninggal itu adalah kakaknya, Robert Nobel. Minta maaf kalau namanya sama di sini ya. Nah, saudara yang gak dalam Tuhan, gara-gara hal itu saudara, Alfred Nobel memutuskan bahwa ia tidak ingin diingat sebagai seseorang yang menciptakan senjata pembunuh manusia dan mendapatkan keuntungan darinya. Ia berinisiatif memulai Nobel Prize. Hadiah bagi orang yang berperan dalam perdamaian dunia, dalam bidang ekonomi, sains, kemudian juga kedokteran dan sebagainya. Dan hadiah Nobel ini sudah dibagikan pada pertama kali tahun 1901 kepada orang-orang yang memperjuangkan perdamaian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat tujuan kita bukanlah hidup selamanya, tetapi apa? Menciptakan sesuatu yang akan ada selamanya. Apa itu? Baca sama-sama 2, 3. Nilai-nilai dan iman yang diwariskan dari generasi ke generasi, serta perbuatan baik yang Anda ukir dalam kehidupan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa mengerti, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Artinya apa? Apa yang kau lakukan, ketaatan yang kau lakukan terhadap kehendak Allah, walaupun engkau mungkin diremukkan, engkau tetap menyerahkan dirimu untuk melakukan, maka engkau akan melihat ada orang-orang yang diberkati, bahkan keturunanmu juga akan diberkati, bahkan ada orang-orang yang melihat kehidupanmu juga meneladaninya. Apa yang kita lakukan bagi diri sendiri akan mati bersama kita. Tetapi apa yang kita lakukan untuk orang lain dan dunia akan tetap dan tak akan mati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini saudara. Lagu ini mungkin lebih tua dari umur saya, tetapi lagu ini sangat berkesan sekali. Waktu saya berada di gereja masa kecil saya, mama saya sering ajak kalau perjamuan kudus biasanya lagu ini ditampilkan. Ya. Mari kita bisa di slide-nya bisa ditampilkan. Di G, slide lagunya, saya sudah kasih slide lagunya. Ya. Silahkan dipersiapkan. Pada satu bukit, katakan jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan ku telah mati. Bersama ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Katakan,
pada satu bukit, amin, jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Oh, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar di sana. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh, ku datang pada salib itu, ya Tuhan. Amin. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Katakan, ku datang pada salib itu, ya Tuhan. Amin. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala, ingatlah baik-baik saudara, kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Supaya kita mengingat pengorbanan Kristus. Bukan hanya pengorbanannya yang kita perlu ingat, tetapi proses dari pengorbanan itu sehingga terjadi pengorbanan itu. Dan hari ini kita peringati. Ada dua hal penyebab kematian Yesus. Yang pertama, Tuhan berkehendak, dan yang kedua, Ia menyerahkan dirinya. Sudahkah kita mau menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan? Walaupun mungkin kita ketika kita melakukannya, respon orang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi tetap berkata, aku tetap mau melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Aku tetap mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Karena itu merupakan hukum yang tertinggi. Karena itu merupakan hal yang terbaik bagiku. Bukan berdasarkan respon orang lain. Tapi berdasarkan respon aku terhadap kehendak-Mu ya Tuhan. Saudara yang sepakat dengan firman Tuhan ini, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan.